Insyaallah tema kita saat ini adalah hadis ke-18 Arba'in Nawawi tentang takwa dan akhlak yang mulia. Ini hadis yang sangat lengkap karena mengajarkan kita tentang dua hal yang menjadi kesempurnaan seorang hamba. Takwa adalah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan Sang Pencipta, hubungan kita dengan Sang Khalik. Artinya hubungan secara vertikal. Adapun akhlak itu hubungan kita dengan sesama manusia. Dan hakikatnya kedua hal itulah, ya, bagaimana Nabi ditanya, bagaimana orang bisa masuk ke surga, maka kebanyakan kata Rasul, sebabnya dua, takwa dan husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlaknya baik kepada sesama manusia. Itu dua hal yang memasukkan orang ke dalam surga. Kebanyakan kata Nabi SAW. Dan sebagaimana sebaliknya begitu. Kalau seseorang takwa kepada Allah tapi akhlaknya buruk, terkadang itu bisa merusak ketakwaannya. Itu bisa merusak ladang amalnya. Ya, akhlak yang buruk itu. Dan Nabi pernah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, inna mra'atan." Sungguhnya ada seorang wanita. Tu'rafu min kathrati salatiha wa siyamiha wa shadaqatiha. Wanita ini dikenal sebagai ahli salat. Ahli salat bukan salatna cepet, Pak, bukan. Cuma geus ahli salat subuh ge 1 menit, zuhur 2 menit, bukan. Bukan ahli salat. Ahli salat itu maksudnya kata para ulama, dia dikenal rajin salat sunnah. Karena kalau sholat wajib saja itu standar. Tapi kalau sudah sholat sunnah, sholat duha, sholat tahajud, sampai dikenal sebagai ahli sholat, berarti sholatnya sangat banyak. Bahkan wasiyamiha, dia dikenal sebagai ahlu saum, ahli puasa. Artinya saum sunnah dan saum wajib dia kerjakan. Sampai orang-orang tahu bahwa dia ahli saum. Wasodaqotiha, dan ahli sodakoh. Kalau orang sudah dikenal sebagai ahli sedekah, berarti sedekahnya bukan sekali dua kali. Nah, kalau kita sedekah sekali dua kali, nggak dicap sebagai ahli sedekah, kan ya. Tapi kalau orang sudah dikenal sebagai itu mah ahli sodakoh, berarti sodakohnya sering gitu. Nah, ini luar biasa, sedekahnya luar biasa, seringnya, banyaknya, sholatnya, saumnya, begitu. Tapi kata para sahabat, wa fi lisaniha syai'un tu'zi jiranaha. Penyakitnya cuma satu. Lisannya sering menyakiti tetangganya. Lisannya sering mengganggu tetangganya. Apa yang terjadi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahiya finnar. Maka perempuan itu lebih cocok masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran ibu-ibu bapak sekalian. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena kata para ulama, amalan sunnah itu derajatnya di bawah akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia itu nilainya di sisi Allah lebih bernilai daripada amalan-amalan sunnah. Jadi kalau orang saum sunnah tapi akhlaknya buruk, akhlaknya menyakiti orang lain, maka kalau ditimbang begitu, amalan sunnah ini nggak bisa menyelamatkan akhlaknya yang buruk itu. Sedekah yang sunnah itu nggak bisa menyelamatkan buruknya akhlak seseorang. Begitupun sholat-sholat sunnah. Ini baru kepada tetangga, Bapak. Apalagi ke suami kalau seorang istri. Nanti diganti hadisnya begitu. Ini ada perempuan yang rajin saum sunnah, rajin sholat sunnah, rajin sedekah, tapi lisannya jahat sama suaminya. Wah, itu lebih parah lagi di sisi syariat. Begitupun sebaliknya, ya, suami ke istri, suaminya rajin ngaji, suaminya rajin tahajud, tapi lisannya jahat sama istrinya, maka sama, bisa lebih parah di sisi syariat. Karena di hadis lain Nabi mengatakan khairukum li ahli. Baik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya kepada istrinya. Ini berat, Pak. Yang saya rasakan sendiri ini berat. Karena kalau baik akhlak sama tetangga,
itu nggak terlalu susah, karena tetangga nggak satu atap dengan kita, interaksinya nggak sesering dengan istri dengan anak. Kalau baik akhlak sama teman ngaji nggak terlalu susah. Kayak teman ngaji kita yang ada kita duduk sekarang ini, kebanyakan taunya kita itu soleh, Pak. Sedangkan yang tahu aib-aib kita itu istri sebetulnya. Ya Bu ya, Bapak mah soleh, kita, pret, cina. Saya mau tahu sendiri, ya. Pas ngomong kayak Maria Teguh, cina. Di rumah mah saya tahu sendiri. Karena memang akhlak itu lebih sering ketemu, lebih susah gitu, untuk kita berakhlak baik. Sedangkan Nabi SAW, kesempurnaan akhlaknya itu dituturkan sendiri oleh istrinya. Ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlak Nabi, apa jawabannya? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu ya Al-Quran. Setiap ada perintah di Al-Quran, setiap ada larangan di Al-Quran, ya itulah implementasinya ada di diri Rasulullah SAW. Dan itu jaminan gitu. Karena kalau Nabi soleh kata para sahabat, itu belum jaminan, karena para sahabat mah nggak tiap waktu sama Nabi gitu. Tapi kalau Nabi soleh kata siapa? Kata istrinya, jaminan luar biasa. Karena istrinya yang paling tahu, istrinya yang paling mengenal sosok baginda Nabi SAW. Maka ini jadi perhatian sebetulnya untuk kita, ya. Jangan sampai kita fokus untuk ibadah mahdo, sholat saum begitu, tapi lupa untuk berakhlak, ya. Jangan sampai kita menyangka Pak, bahwa masuk surga itu hanya dengan sholat, gitu. Hanya dengan tahajud. Sholat ya sholat fardu tentu wajib. Sholat sunnah ya sebaiknya dikerjakan. Tapi jangan menyangka bahwa faktor masuk surga itu hanya sholat, gitu. Karena ada faktor masuk surga yang lain, yakni memiliki akhlak yang mulia. Ya. Nanti kita bahas apa itu akhlak yang mulia. Baik, hadis ini diriwayatkan dari Abi Dzar dan Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah meridhoi anhuma keduanya. Jadi kalau secara ilmu hadis ini sebutnya hadis aziz, Pak. Aziz itu periwayatnya dua. Nanti ada mutawatir. Kalau mutawatir 10 ke atas di setiap generasinya. Kalau 10 ke bawah itu disebutnya aziz, minimal 2. Kalau 1 itu disebutnya ahad. Ya, kecuali kalau 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini, beda-beda jalur, itu bisa aziz juga. Nah, sebutnya ini hadis aziz, ya, minimal. Karena sudah jelas ada 2 periwayat di sini. Anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Nah, itu takwa, perintah dari Nabi tentang hubungan kita dengan Allah. Takwalah dimanapun engkau berada. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Selanjutnya ini hubungan kita dengan diri kita sendiri. Ikutilah keburukan dengan kebaikan. Tamhuha, niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan yang kau kerjakan. Jadi disuruh banyak taubat gitu. Disuruh banyak berlaku baik, berbuat baik, beribadah supaya dosa-dosa kita itu dihapuskan dengan ibadah yang kita kerjakan. Yang terakhir Nabi mengingatkan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang mulia. Ini hubungan kita dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ya, dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Hasan sahih itu maksudnya sebagian ulama berpendapat hasan, sebagian ulama berpendapat sahih. Kata para ulama, hadhil wasiyah wasiyah azimah. Ini wasiat dari Nabi yang sangat agung. Jami'atun baina haqqillah, ini ya, mengandung 2 hak, yaitu hak kepada Allah dan hak kepada sesama hamba. Ya, sebagaimana yang tadi saya katakan, hadis ini sempurna, gitu ya. Kan sering kalau saya khutbah Jumat, ini saya ulang-ulang hadis ini. Karena sifatnya umum dan sifatnya fundamental begitu. Masalah ketakwaan ini memang sering disebutkan di Al-Qur'an sebagai wasiat dari Allah Subhanahu wa taala.
Antaranya Allah mengatakan walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Ya, Allah mengatakan dan sungguh telah kami wasiatkan kepada kalian dan kepada orang-orang sebelum kalian. Nah, jadi di antara wasiat Allah untuk setiap manusia dari setiap generasi adalah takwa. Jadi takwa ini sering diulang-ulang Allah Subhanahu wa taala. Kalau di antara syariat misalkan ada syariat salat yang menjadi syariat di antara syariat yang paling tua. Yang setiap umat ada syariat tersebut meskipun berbeda bentuknya. Ada puasa, ya, haji. Itu syariat yang bukan cuma untuk kaum muslimin tapi sudah ada sebelumnya. Meskipun syariatnya berbeda, bentuknya berbeda. Maka di antara syariat pula yang sudah ada di zaman orang terdahulu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian akhlak, ya, akhlak juga ini wasiat yang sering diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tadi Nabi ditanya dua hal yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga adalah taqwallah wa husnul khuluq. Ya, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Bahkan Nabi mengatakan seperti ini. Innam ra'atan atau annam ra'an annal mar'a la yudriku bi husni khuluqihi darajatal qaimis shaim atau darajatal qawwamas shawwam. Nabi sering mengatakan bahwa seseorang itu bisa mencapai derajat orang yang ahli puasa dan orang yang ahli sholat. Qawwam itu ahli sholat dan kalau sholat berdirinya lama. Qawwam. Dan sawam itu orang yang rajin puasa. Bukan cuma Ramadan tapi puasa sunnah. Udah levelnya saum Daud lah. Nah, kedua orang tersebut bisa ditandingi derajatnya kata Nabi. Dengan apa? Bi husni khuluqihi, dengan akhlak yang baik, Pak. Ini luar biasa, Pak. Seorang kalau akhlaknya baik, ya, ketemu orang, ya rajin nyapa, rajin salam, ya nggak pernah judes sama orang, nggak pernah dengki sama orang. Ya di majelis ilmu, ya dia beradab. Dengan tetangga dia beradab. Pada orang tua dia berakhlak. Ya meskipun ibadah sunnahnya biasa aja gitu. Itu jangan salah, kata Nabi, orang tersebut bisa mengalahkan derajat seorang ahli puasa dengan seorang ahli sholat. Ya, dengan akhlak yang mulia. Logikanya gini sebetulnya ya, supaya paham. Kenapa akhlak mulia lebih diutamakan dari sholat? Sebabnya karena sholat itu ibadah yang ringkas. Sholat itu ibadah yang ringkas. Begitupun saum. Saum itu ibadah yang tersembunyi. Hanya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sholat itu ringkas. Kenapa ringkas? Sepanjang-panjangnya sholat, ya paling 10 menit sholat fardu. Tahu? Begitupun sholat sunnah, 10 menit, 11 menit. Sholat tahajud, kita kalau tahajud berapa lama, Pak? Sebulan, maksudnya sebulan sekali. Atau setahun sekali. Paling lama setengah jam, Pak, sholat tahajud itu. Rata-rata. Ya, kalau lebih dari itu sok bingung maca naon gitu. Karena ya amaya tasaalun udah diulang-ulang ya. Sok bingung maca naon gitu. Taruhlah dengan doa dengan apa 1 jam paling lama gitu. 1 jam ini dibandingkan dengan 24 jam kita ini. 1 jam sholat tahajud. 1 jam sholat fardu dengan sholat sunnahnya. Taruhlah 2 jam. 2 jam dari 24 jam kita sholat. Maka sisanya kita ngapain? Sisanya kita bergaul dengan tetangga, dengan orang tua, dengan anak, dengan istri, dengan suami, ya dengan teman, dengan kerabat, ada yang kerja, ketemu teman kantor. Maka lebih lama ini kita bukan berinteraksi dengan Allah, yang lebih lama kita interaksi dengan sesama manusia. Kayak dari situ, dari sisi itulah akhlak itu bisa mengalahkan ibadah sunnah. Karena ibadah itu singkat. Dan orang yang puasa kan dia puasa secara ruhnya dia puasa, fisiknya dia puasa. Tapi interaksi tetap dia bergaul dengan sama manusia. Dia bergaul dengan sama muslim. Makanya akhlak itu pada akhirnya gitu ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna asqala ma yakunu fi mizanil abdi yaumil qiyamah husnul khuluq."
yang paling berat timbangan kebaikan nanti di hari kiamat adalah akhlak yang mulia. Itu bukan secara langsung akhlak ngalahin sholat fardu, bukan. Tapi karena sholat fardu ya sebatas 1 jam tadi sehari. Sementara akhlak bisa 20 jam sehari, bisa 15 jam sehari. Itu selama 15 jam Pak, kita kerja, kita ngobrol, kita ngapain itu dicatat. Oh ini tadi ketemu tetangga ngabalieur, judesan, catat ke malaikat teh. Judes jam 8.00. Minta judes nyapa pahala kan. Dari situlah teka rasa Pak. Checklist nyawa loba pahala teh gitu. Ya gara-gara kita sering interaksi, gara-gara kita punya akhlak yang mulia gitu. Maka di situ orang yang akhlak mulia itu bisa ngalahin orang yang rajin sama. Dan ini sebetulnya kelihatan Pak, dan sebetulnya kita kerasa juga. Coba kita bayangin kalau ada orang yang rajin sholat sunnah tapi kopet dengan orang yang hanya sholat fardu tapi bager. Cing orang resep kanu mana Pak? Anu bager. Dan seperti tahu sih tetangga sebelah kanan saya teh ini rajin tahajud, rajin ngaji. Wah, suara Quran nage tiap waktu gitu ya, dia tilawah Quran nage. Kan udah pensiun. Ya, banyak waktu nganggur ya. Tapi kopet gitu. Ya, 10 tahun, 20 tahun can pernah ngirim tetangga mun masak gulai teh seungit na we unggul ka angseut teh gitu. Tugan ngabagi eta China acan henteu. Ya. Kan ngebul nah we unggul. Tapi tetangga sebelah meskipun ibadahnya biasa aja, hanya sholat fardu gitu. Kadang juga mungkin ya ngaji, kadang enggak gitu. Pengajian kadang ikut, kadang enggak ya. Tapi bagerna minta ampun. Ya tiap ayah makanan sedikit dikasih. Saya sakit ditengokin. Saya punya hutang dibayarin. Saya pengen umroh diumrohin. Di mana ya anu itu? Jarang ya tanggal seperti. Ya minimal akhlaknya baik. Kalau ketemu nyapa gitu. Ya. Kalau saya misalkan ada masalah dibantuin. Saya punya tetangga seperti itu, Pak. Bahkan ini tahu pas dulu saya punya ini apa? Saya cenah mobil ke mana? Kata saya teh, dijual, Pak. Hareureun ya. Boga mah butuh duit teh hareureun itu mah tambah herat teuing apa ngomong hareureun. Itu baik orangnya. Nggak baik lah, kudu boga mobil segala. Butuh masuk. Jadi emang baik itu orangnya di dekat rumah saya. Orang ini pakai pakai. Ya begitu kalau ada apa-apa, butuh apa dikasih, butuh apa gitu. Bahkan anak saya kalau jajan ke warung gitu, kalau ketemu tiba-tiba uangnya ada, jajannya ada, soalnya dikasih sama nenek sama balalagur alhamdulillah. Tapi saya nggak akan kasih tahu saya rumahnya di mana, kayak bisa para rendah tadi itu Pak. Makanya tidak heran kata Rasulullah di antara minas sa'adah ya, di antara 4 hal yang bisa menggembirakan seseorang di antaranya adalah al-jarus soleh, tetangga yang soleh. Kita kalau punya tetangga yang soleh, udah nikmat hidup. Mau pindah juga malas. Ya, kayak saya masih sewa rumah. Dan seringkali mau pindah, padahal bangunan rumahnya udah nggak layak, bukan nggak layak, harus direnov lah beberapa partnya gitu. Cuman karena tetangganya pada baik, ya saya juga malas mau pindah gitu. Takutnya tetangga kalau pindah nggak sebaik di sana gitu. Kayak seringkali mau pindah nggak terjadi deui gitu, mau pindah terjadi deui, karena lebar. Kan pernah saya survei kemarin saya ditawarin seperti ini. Ada tetangga saya di situ. Ustaz, saya punya rumah di Banjaran, jauh, di Rancamanyar. Kalau Ustaz mau, Ustaz punya uang berapa, sisanya cicil salunasna. Dan nggak usah ada riba, nggak usah bank, udah ke saya aja. Bukan duit bayar, bukan duit ulah. Itulah kasarnya emang. Cuman pas saya survei, jauh teuing cantapannya.
Sebenarnya saya mau ngomong Pak, mun ayam diantapani gitu. Jauh teuing, Pak. Dan pas ke sana, tetangga sebelahnya non muslim banyak anjingnya. Aduh, makin saya saya udah ngebayangin, aduh, di kana mau betah saya. Gigirannya ada anjing banyak gitu. Akhirnya ya, dengan berat hati saya tolak tawarannya. Tapi ya luar biasa, banyak hal-hal yang membahagiakan kalau punya tetangga yang baik. Dan mudah-mudahan kita juga diberikan rezeki berupa tetangga yang baik. Kalau enggak, kita yang jadi tetangga yang baiknya untuk orang lain. Dan kata Allah, al-jaza min jinsil amal. Kalau kita ingin dibalas dengan satu hal, maka lakukan hal itu sama orang lain. Karena balasan dari Allah itu sesuai dengan jenis perbuatannya. Kalau kita baik sama tetangga, maka tetangga juga baik sama kita. Kita baik sama orang lain, tetangga orang lain juga baik sama kita perlakuan. Nah, begitupun kata Nabi SAW, ketika menjelaskan sifat takwa, Nabi mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Takwa itu dilakukan dimanapun kata Rasul. Ya. Jadi bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Apa sih makna takwa itu? Takwa itu secara bahasa berasal dari kata waqo'yaki, yang artinya menjaga, melindungi, atau juga merasa takut. Ya. Kita disuruh takwa oleh Allah, kita bertakwa kepada Allah, artinya kita melindungi dari azab Allah Subhanahu wa taala. Melindungi diri dari hukuman Allah Subhanahu wa taala, dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa kita melindungi diri kita dari Allah? Dengan cara menjalankan syariat. Kalau perintahnya dikerjakan, kalau larangannya dijauhi. Ya, maka itu sudah menjadi pengertian takwa yang terkenal, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Memang seperti itu. Itulah satu-satunya cara kita ya agar terlindung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya dari hukuman, dari azab, dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan secara istilah ya takwa itu banyak versi ya. Ini saya belum sempat terjemahkan karena panjang. Kata Al-Hasan Al-Basri, al-muttaquna ittaqau ma harramallahu alaihim wa addu maftaradallahu alaihim. Ya, takwa itu adalah, atau orang yang bertakwa adalah orang yang menjalankan perintah yang wajib dan menjauhi apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan perkataan Umar bin Abdul Aziz. Kata beliau, laisa taqwallahi bisyamin nahar wala biqiyamil lail wa takhliti fima baina dzalik. Takwa itu bukan saum sunnah di siang hari, bukan sholat sunnah di malam hari, kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Walakinna taqwallahi tarku ma harramallahu wa ada'u maftaradallah. Tapi takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Artinya sebetulnya Pak, takwa itu standarnya bukan melakukan amalan sunnah, tapi menjaga amalan yang wajib dan menjauhi amalan yang haram. Itu standar takwa. Bahkan kata Umar bin Abdul Aziz, "Faman ruziqa ba'da dzalika khairan fahuwa khairun ila khairin." Kalau orang setelah menjalankan yang fardu, kemudian dia mampu menjalankan yang sunnah. Kalau orang setelah meninggalkan yang haram, mampu meninggalkan yang makruh, maka itu adalah khairun ila khairin. Itu kebaikan di atas sebuah kebaikan. Sedangkan standar takwa adalah menjauhi yang haram dan menjalankan yang wajib. Jadi Bapak, kalau tidak menjalankan yang sunnah, itu sudah takwa. Selama mampu menjauhi yang haram. Karena kalau melakukan amalan sunnah, kata Umar bin Abdul Aziz adalah khairun ila khairin. Ini mah bonus. Ini mah kebaikan di atas kebaikan. Nah, maksudnya ini sebetulnya bukan pesan supaya kita menyepelekan amalan sunnah, bukan. Tapi maksudnya adalah jangan sampai orang itu tertukar gitu. Yang sunnah dikerjakan, yang wajib lalai gitu. Hari tahajud dikerjakan, tapi yang haram masih dikerjakan. Ya, hari tahajud dikerjakan, hari subuh keberangan. Gitu. Ya, bahkan kan kata para sahabat, kita lebih mencintai meninggalkan tahajud. Ya, kalau tahajud itu bakal menyebabkan kita kesiangan berjamaah sholat subuh. Gitu.
Kenapa? Karena sholat subuh wajib hukumnya, tahajud hukumnya sunnah. Dan yang menjadi standar takwa itu yang wajib bukan yang sunnah. Disitulah sebenarnya ibrohnya. Bukan berarti kita menyepelekan yang sunnah. Yang sunnah tentunya perlu kita kerjakan. Karena di hadis yang lain Nabi itu pernah mengatakan, di dalam sebuah sholat boleh jadi seseorang itu mendapatkan pahala 1/10. 1/10 Pak, bukan 100%. Ada yang 1/10, ada yang 1/20, sampai ada yang setengahnya. Ya, dari pahala sholat yang harusnya bisa dia dapatkan. Sehingga kekurangan dari pahala tersebut bisa ditambah dengan sholat sunnah gitu. Ya, dan faktor kita dapat pahala dalam sholat itu banyak Pak. Ya, kalau kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, di antara faktor terbesar seseorang yang mempengaruhi pahala orang itu di dalam sholat adalah ma'aqala. Sejauh mana pikiran dia, akal dia memahami apa yang menjadi ucapan dan gerakan di dalam sholat itu. Jadi sejauh mana kita paham bacaan, sejauh mana kita sadar dan paham gerakan sholat, itulah yang menentukan sejauh apa, sebesar apa pula pahala yang kita dapatkan dalam sholat kita. Nah, maka kita harus paham Pak, ketika sholat, apa makna takbir, apa makna doa iftitah, apa makna Al-Fatihah, apa makna surat-surat yang kita baca. Ya, apa makna ruku, gerakannya apa artinya, ucapannya, doanya ketika ruku apa. Ya, ayo sholat isinya apa Pak? Gerakan dan bacaan. Bacaan ada dua, ada zikir, ada doa Pak, bacaan dalam sholat. Kalau takbir, zikir, tasbih, zikir. Tapi kalau Rabbik firli warhamni itu apa? Doa. Allahumma ba'id itu apa? Doa. Nah, zikir kalau tidak dibarengi dengan kepahaman, doa kalau tidak dibarengi dengan kepahaman, maka bakal kosong nilainya. Kalau kita meminta tapi nggak tahu apa yang kita minta, nggak ngerti apa yang kita minta, maka saya tidak berani mengatakan percuma ya, tapi kering gitu dan hampa doa kita itu. Pokoknya dihafalkan we Allahumma ba'id baini, tapi dengar artinya gitu. Ya. Bahkan kata Ibnu Qudamah itu bisa berpengaruh terhadap pahala ketika sholat gitu. Karena pahala itu ditentukan salah satunya berdasarkan kita paham ucapan. Ya. Ucapan yang paling banyak kita ucapkan di dalam sholat apa Pak? Allahu Akbar. Ucapan takbir. Artinya apa? Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, ya. Allah Maha Berkuasa. Harusnya ketika kita banyak mengucapkan takbir, sebanyak itu pula kita banyak merasa bahwa diri kita itu rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak bertakbir, semakin banyak sholat, maka semakin kita merendah. Semakin kita merasa hina, bukan semakin sombong, bukan semakin takabur. Kalau setelah sholat kita merasa paling soleh, kalau setelah sholat kita merasa paling baik, kita merasa orang lain lebih hina dari kita, maka boleh jadi kita nggak paham apa itu takbir. Gitu. Ya, itu pun ruku, sujud. Ya. Sujud ini kan gerakan kita menghina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadallul, ya, tadallul, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau setelahnya kita malah merasa sombong, malah mendikte Allah misalkan, ya, saya tuh udah ngedoa tapi jadi kabul wae gitu. Orang yang merasa hina di hadapan Allah nggak akan punya perasaan seperti itu. Orang yang menghina di hadapan Allah nggak akan sombong kepada sesama hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu kata para ulama. Jadi sholat itu ditentukan dari sebagaimana kita paham apa yang kita ucapkan. Nah, itu fungsinya sholat sunnah. Kalau sholat wajib kita tidak sempurna, maka sholat sunnah itu bisa menyempurnakan kita. Tapi tadi kata beliau mengatakan, kata Umar bin Abdul Aziz, takwa itu ukurannya yang wajib dulu. Yang wajib udah rapi, udah beres, baru kita perhatikan yang sunnah. Begitupun meninggalkan yang haram dulu. Yang makruh itu belakangan, Pak. Jangan sampai kita meninggalkan yang makruh, tapi yang haram dikerjakan. Ya, nah terus jengkol makruh. Ya,
Tapi pas pas nyoel sambal teh bari ngagibah gitu. Ya. Ngagibah haram, jengkol makruh. Harusnya makan jengkol sing wareg. Oh, sampai ke ada sempat waktu untuk ngagibah gitu. Ya, dosa tuh Pak. Ente makan jengkol dan wareg teh dosa. Ya, ngagibah dosa gitu. Mending abi resep jengkol daripada ibu resep ngagibah gitu. Ya mun hayang ngahina bau jengkol gitu ya. Artinya yang haram dulu ditinggalkan, baru yang makruh, jangan sampai kebalik. Bahkan Umar bin Abdul Aziz pernah ditanya ya oleh orang ahli Yaman, orang Iran datang kepada beliau. Ini nyindiran, wahai khalifah katanya, apa hukumnya membunuh nyamuk? Itu bertanya seperti itu. Kata beliau, mereka pura-pura nanya itu. Mereka bertanya hukum membunuh nyamuk pada mereka telah membunuh Husain, cucunya Rasulullah SAW. Orang-orang Syiah ya datang kepada beliau nanya hukum membunuh nyamuk. Itu jadi ibrah sebetulnya Pak. Jadi kalau kita nanya gitu ya, kalau kita nanya sama ustadz sama ulama, maka usahakan pertanyaan itu yang relate dengan kita langsung gitu. Dan carilah dalam diri kita yang paling harus kita perbaiki itu apa gitu. Jangan langsung yang tingkatan yang tambahan, yang adisional gitu. Yang basic dulu apa gitu. Ini saya teh sok keberangan wae salat fardu gitu. Ya, salat subuh keberangan, salat asar kasorean wae gitu. Itu tanya kalau ada kumaha carana supaya saya teu keberangan gitu. Jangan salat keberangan wae tapi nanya tata cara salat tahajud gitu. Harusnya kan yang wajib dulu gitu. Itu urutannya, itu takwa gitu. Kata Talab bin Habib mengatakan, "At-taqwa an ta'mala bi taatillahi ala nurin min Allah tarju sawaballah." Nah ini bagus. Takwa itu kamu menaati Allah berdasarkan cahaya dari Allah. Maksudnya berdasarkan petunjuk dari Allah. Tarju sawaballah, mengharapkan ridha Allah. Jadi syarat takwa itu dua. Satu ala nurin min Allah, dua tarju sawaballah. Satu ala nurin min Allah, berdasarkan wahyu dari Allah. Jadi menjalankan perintah nggak boleh sembarangan, harus berdasarkan petunjuk SOP, ya S dan K-nya berlaku. Gitu. Artinya kalau kita menjalankan perintah berupa sholat, berupa saum, di situ ada tata caranya, di situ ada wahyunya, ya di situ ada syariatnya harus seperti apa. Karena kalau kita sholat, misalkan sholat wajib, sholat subuh, ya dan nu 2 rakaat mah geus biasa, saya mah takwanya extraordinary, hayang sholat subuh teh 10 rakaat, itu bukan takwa, karena tidak ala nurin minallah. Dah batur mah nggak ada yang ini puasa apa macam-macam gitu. Saya mah setiap ada amalan dikerjakan, puasa ini, puasa ini, puasa ini. Padahal amalannya dhaif semua, misalkan hadisnya. Ya, amalannya bid'ah, itu bukan takwa gitu. Karena menjalankan perintah bukan berdasarkan petunjuk dari Allah gitu. Begitupun syarat kedua tarju sawab Allah, dalam rangka mengharap ridho Allah. Jadi motivasinya harus karena mencari ridho Allah, itu takwa. Jadi harus niat ikhlas. Kalau takwa menjalankan perintah Allah sudah berdasarkan petunjuk dari Allah, sudah sesuai sunnah, tapi tidak mengharap ridho Allah, mencari dunia, itu juga bukan takwa. Orang yang riya itu bukan takwa, bukan muttaqin, bukan orang yang bertakwa. Itu syaratnya mengharap ridho Allah dan juga berdasarkan petunjuk dari Allah. Kemudian meninggalkan larangan Allah, meninggalkan maksiat kepada Allah juga berdasarkan petunjuk dari Allah. Ala nurin min Allah. Takhafu iqaballah, karena takut kepada Allah. Ini Pak, meninggalkan larangan juga ada aturannya begitu. Ya, apalagi dalam fikih Pak. Ini saya sering mengingatkan gini. Di dalam ilmu fikih itu orang yang soleh itu bukan orang yang paling banyak mengharamkan, bukan. Jadi kalau ada ustadz yang sedikit-sedikit bilang haram, ditanya ini haram, tanya itu haram. Kalau memang dalilnya benar haram ya tidak masalah. Tapi kalau perkaranya masih meragukan haramnya, masih ada pertimbangan gitu. Masih ada ulama yang membolehkan, tapi ini dengan keras itu haram, ini haram, ini haram, ini haram. Nah, itu bukan cerminan orang takwanya luhur, takwanya baik begitu.
Jadi tidak ada jaminan bahwa orang yang takwa itu adalah orang yang paling banyak mengharamkan. Kenapa? Karena mengharamkan sesuatu juga harus berdasarkan wahyu dari Allah, harus berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam masalah muamalah kontemporer. Itu para ulama sering banyak istilah, banyak khilafnya. Apa hukumnya jual beli emas online misalnya? Ya, apa hukumnya jual beli barang PO gitu. Kan ada sebagian orang yang mudah mengharamkan, haram, haram. Mungkin karena malas mempelajari dalilnya, mungkin karena malas mempelajari fikihnya, sehingga yang paling simpel haram, haram. Padahal ya itu masih bisa dikompromikan, misalkan dengan dalil yang lain. Misalkan tadi jual beli emas online, hukumnya apa? Kalau kita beli emas di Shopee, kan ada dalilnya, kata Nabi, zahab bizahab yadan biyadin. Emas itu harus kontan kan, harus tunai. Kita kasih duitnya, kita ambil emasnya langsung dalam satu majelis, tidak boleh ada penundaan. Kalau online kita transfer sekarang, emasnya baru datang 2 hari lagi. Sehingga berdasarkan hadis itu, maka haram hukumnya jual beli emas online karena tidak langsung gitu emasnya kita terima. Ya. Padahal sebagian ulama kontemporer bahkan seperti Dr. Oni Syahroni itu mengatakan zaman dulu emas itu ilatnya adalah alat tukar zaman Nabi itu. Sedangkan zaman sekarang emas itu komoditi, emas itu alat investasi, emas itu sama dengan benda biasa begitu. Maka ilat hukumnya sudah berubah sehingga jual beli emas bahkan meskipun mencicil itu masih dibolehkan. Ya, online masih dibolehkan. Nah, maksud saya boleh kita ambil pendapat yang mana. Tapi kalau ekstrim mengharamkan juga itu tidak jaminan bahwa itu benar gitu, perilaku seperti itu. Ya, kalau kita tidak suka terhadap sesuatu, maka kita hindari, tapi bukan kita haramkan. Dan Nabi saja pernah ditegur oleh Allah karena mengharamkan madu kan. Dalam surat At-Tahrim gimana? Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Itu sebab turunnya karena istri Nabi nggak suka Nabi itu minum madu. Mungkin nggak suka baunya, setahu saya Allah. Ya. Saking Nabi sayangnya sama istri, Nabi berkata, ini haram bagi saya sekarang madu itu. Atau saya nggak akan mengkonsumsi ini selama-lamanya. Maka turunlah ayat itu. Artinya nggak boleh gitu. Ya. Kalau kita misalkan suami ibu makan jengkol, ibu nggak suka jengkol, ya ibu marah-marah ke suami. Oh demi mama jengkol haram, bapak mah dahar jengkol di seumur umur. Yang penting mama ulah kamu mana lah gitu. Penting mama tetap setia lah. Nah itu dosa besar, mengharamkan yang Allah halalkan itu dosa besar. Ya, artinya apa? Mengharamkan sesuatu juga harus berdasarkan petunjuk. Bukan waro itu kan bukan sedikit-sedikit haram, bukan. Waro itu menempatkan yang haram pada posisinya gitu. Ya, dan menjauhinya gitu. Itu waro. Nah, keterangan kata Abi Darda yang mengatakan tamamut taqwa an yattaqiyallaha al-'abda hatta yattaqiyahu min misqali dzarrah. Ya. Takwa itu menjauhi perkara yang haram meskipun perkara yang haram itu sekecil debu. Kan yang haram itu bertingkat-tingkat. Ya, ada syirik, ada uququl walidain gitu. Syirik, durhaka sama kedua orang tua, itu tingkatan yang haram. Ada ghibah, ada namimah gitu. Sampai yang haram yang kecil. Misalkan mohon maaf memandang yang diharamkan. Ya. Melihat yang diharamkan, ya. Nah, orang yang bertakwa ya, melihat itu sebagai sebuah yang diharamkan, maka dia menjauhi itu. Ya, dan itu haram. Sifat orang beriman kata Nabi SAW, kalau dia melihat dosanya, kalau dia mengingat dosanya, maka dia seolah berdiri di bawah gunung dan takut bahwa gunung itu bakal menimpanya. Coba kalau kita dekat lereng Gunung Merapi, tiba-tiba meletus. Takut enggak, Bu? Takut. Nah, bayangkan itu yang meletus dosa kita. Dan kita harus takut juga bahwa dosa itu bakal menggiring kita ke nerakanya Allah. Bakal membahayakan kita di akhirat. Kalau kita masih takut dengan dosa, berarti masih punya iman dalam hati.
Sedangkan orang kufur, kata Nabi SAW, orang fajir itu orang muslim tapi dosanya lebih banyak, jauh lebih banyak daripada amal solehnya. Ya, melihat dosanya itu seperti nyamuk atau seperti lalat yang hinggap di hadapan matanya, kemudian dia usir begitu saja. Jadi enteng gitu lihat dosa teh. Kalau ingat dosa, saya pernah dulu gini, ya udahlah masa lalu. Nah, itu yang nggak boleh. Harusnya setiap ingat kesalahan, sekecil apapun kita beristighfar. Kita mohon ampun Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, itu sifat orang yang bertakwa. Nah, kata beliau, kata Abi Darda, hatta yatruka ba'da ma yara annahu halal, khasyatan yakuna haraman, yakunu hijaban bainahu wa bainal haram. Sampai seorang itu meninggalkan perkara-perkara yang halal sebetulnya, tapi karena takut terjatuh kepada yang haram, maka dia tinggalkan. Tapi dengan tidak mengharamkan perkara itu. Gitu. Ya, saya tahu sih makan di sana teh halal, tapi gitu, masih ada yang lebih baik di sini. Gitu. Masih ada yang lebih aman di sini. Gitu. Saya tahu sih itu halal, tapi takut karena takut berlebihan misalkan. Nantinya jadi haram. Saya tahu sih beli baju yang mahal itu hukumnya boleh. Tapi kalau saya tinggalkan, pakai baju sederhana aja, uangnya dipakai sedekah itu lebih baik. Meskipun itu halal, tapi dia tinggalkan sebagiannya karena takut terjatuh kepada yang haram. Karena Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang beramal sebesar biji dzarrah, maka dia akan melihat. Ya, kalau amal baik dia bakal melihat, amal buruk juga dia bakal melihat akibatnya. Maka kata Abi Darda, "Fala tahqiranna sayyi'atan atau fala tahqiranna syai'an minal khairi an taf'ala." Maka orang yang bertakwa hendaknya jangan melihat kebaikan itu sekecil apapun, pasti dia kerjakan. Atau jangan merendahkan kebaikan sekecil apapun untuk kita kerjakan. Jangan melihat ini mah pahalanya sedikit. Nah, orang yang takwa itu sebaiknya mengerjakan hal tersebut. Wala syai'an minasyarri an tattaqiyah. Begitupun keburukan, meskipun keburukan itu sedikit, kecil, maka dia hendaknya meninggalkan keburukan itu. Wasu'ila Ali radhiyallahu taala anhu anit taqwa. Dan Ali bin Abi Thalib ditanya tentang makna takwa. Nah, ini terakhir ya, nanti insyaallah kita lanjutkan. Apa sih makna takwa, kata Ali bin Abi Thalib? Kata beliau, at-taqwa hiya al-khaufu minal jalil. Takwa itu adalah al-khaufu minal jalil. Takut kepada Allah yang Maha Agung. Wal amalu bima fihi tanzil, dan mengamalkan apa yang Allah turunkan. yakni Al-Qur'an. Wal istihdadu liyaumir rahil, dan memperbanyak bekal untuk bekal ar-rahil. Ar-rahil itu bekal safar, bekal perjalanan jauh. Maksudnya bekal menuju hari akhirat. Itu takwa menurut Ali bin Abi Thalib. Satu, al-khauf minal jalil. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita takut kepada Allah, maka semakin takwa kita. Semakin kita takut, karena kalau kita takut sama manusia, kita bakal lari. Tapi kalau kita takut sama Allah, kita bakal taat. Kalau Allah nyuruh apa, kita bakal motivasi untuk kerjakan. Kalau Allah melarang kita dari sesuatu, kalau kita takut sama Allah, maka kita bakal menjauhi perkara itu. Itu buah dari takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal amalu bitanzil, mengamalkan apa yang Allah turunkan berupa Al-Qur'an, berupa As-Sunnah. Ya. Karena Allah tidak hanya menurunkan Al-Qur'an, tapi menurunkan As-Sunnah ya sebagai petunjuk. Jadi berusaha mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Nah, di banyak majelis ta'lim, banyak majelis tahsin itu bagus. Karena memperbaiki bacaan Quran juga harus. Ya, jangan sampai baca Quran balelol gitu. Ya, jangan sampai baca Quran masih salah huruf, ini salah panjang pendeknya. Gitu. Tapi yang lebih penting lagi dari sekedar belajar baca, dari sekedar belajar memperbaiki bacaan adalah belajar mengamalkan isinya. Begitu. Ya, apa yang ada di bacaan yang kita baca itu berupa larangan, maka kita pahami, kita jauhi. Kalau berupa perintah, kita pahami, kita usahakan untuk mengerjakan perintah tersebut. Itu yang lebih penting dari sekedar memperbaiki bacaan. Wal istidadu liyaumir rahil, ya, dan memperbanyak bekal liyaumir rahil, untuk bekal perjalanan. Ini luar biasa.
Sayyidina Ali mengatakan kematian itu sebagai sebuah perjalanan. Ya, tadi saya bilang kita hidup di dunia ini sekali. Setelah itu kita dimatikan Allah Subhanahu wa taala dengan pintu yang namanya sakratul maut. Setelah itu dihidupkan lagi dan kita akan menempuh perjalanan yang sangat panjang. Ya. Dan kaidahnya man arafa bu'da safar ista'ad. Siapa yang mengetahui perjalanan jauh atau jauhnya sebuah perjalanan, dia akan berbekal. Coba kalau kita mau jalan-jalan ke gazebo, bekal nggak Pak? Bekal. Nah, bisa ya tukang cilor, gitu teh. Saya tukang kupat tahu, ya bisa haus, bekal uangnya, kadang bekal air di tumbler gitu. Ya, nggak mungkin nggak bekal. Itu ke gazebo, Pak. Kalau kita perginya ke Jakarta atau ke Kebun Raya Bogor atau ke luar kota atau ke Pangandaran, ke Jogja, maka bekalnya juga beda. Kita bawa baju, duitnya lebih banyak yang kita bawa karena sadar di sana itu lebih jauh. Kita meninggalkan rumah kita gitu. Ya. Dan di jalan kita nggak ada yang kenal masalahnya. Ya. Kalau ke Pangandaran, ini kita akan pulang ke Allah Subhanahu wa taala. Kita bakal menempuh perjalanan bukan setahun 2 tahun. Ya, wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Rabbmu, satu hari di yaumil akhir nanti sama dengan 1000 tahun di dunia. 1000 tahun di dunia. Jadi kalau kata Allah, kalau kata Nabi ada ancaman sekian tahun di neraka, itu dikali 1000 nanti. Ya. Bayangkan bekal sebanyak apa yang harus kita bawa. Gitu. Kalau kita beriman mah pasti nggak akan pernah merasa cukup dengan bekal yang kita sudah siapkan, nggak akan merasa tenang. Gitu. Karena kita sadar perjalanan kita itu jauh. Alam barzah itu Pak, ya akan kita alami sampai hari kiamat datang Pak. Kalau nenek moyang kita sudah mati 500 tahun lalu, maka selama 500 tahun sampai hari ini masih berada di alam barzah. Usianya 70 tahun, 8 tahun, 80 tahun, mungkin 100 tahun paling lama. Tapi sudah nunggu di alam barzah jauh berapa kali lipat daripada usianya di dunia. Begitupun kita. Kita mungkin usia 60, 70 berakhir Pak. Gak akan mungkin kita nggak ada ujungnya. Malah ya udah hirup lila-lila oke Pak. Sok Bapak dikasih umur 200 tahun mau di dunia. 200 tahun tapi nggak bisa nanaon gitu. Di kasur aja diam gitu. Makan disuapin, dicebokin, gak akan ada yang mau. Ya, pasti mau ada ujungnya begitu. Dan setelah ujung itu bukan ujung yang terakhir, tapi ujung menuju sebuah pintu. Yang setelah pintu itu dibuka, ada perjalanan yang sangat jauh bernama alam barzah. Sejauh apa? Sejauh kiamat datang. Kalau kiamat datang 1000 tahun lagi, 1000 tahun kita di alam barzah. Dan di alam barzah kita nggak punya teman. Kita nggak punya bekal kecuali bekalnya amal soleh, kecuali bekalnya iman, ya, kecuali bekalnya ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza mata ibnu Adam, ya tabi'ahu isnan, tabi'ahu salasa." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seorang mati maka mengikutinya 3 hal, akan mengikutinya 3 hal, maluhu wa ahluhu wa amaluhu, hartanya, keluarganya dan amalnya akan ikut bersama dia ke kuburan. Keluarganya ikut ke kuburan, hartanya ikut ke kuburan. Dia punya mobil dibawa kuburan sama anaknya disetirin gitu. Bukan dia nyetir sendiri, bukan Pak. Hartanya mungkin dibawa gitu ke kuburan. Wa yarji'u isnan wa yabqa wahid. Kata Nabi, yang 2 balik lagi, yang 1 tinggal sampai hari kiamat. Yang 2 balik lagi apa? Keluarga dan harta. Punya mobil gak akan ikut dikubur Pak. Punya baju, punya jas yang bermerek, yang belinya puluhan juta, yang belinya jutaan, gak akan ikut dikubur. Yang ikut dikubur cuman kain kafan. Punya kendaraan yang pakai orang lain, kita mah naik keranda. Ya. Punya keluarga ikut ke kuburan, ikut. Punya anak ikut. Punya istri ikut. Tapi mereka diam terus sama kita enggak? Balik lagi Pak. Sejam 2 jam balik lagi. Udah nggak doa, kata istri bapak teh, kalau bapak meninggal
Sok pulang duluan, mama mau di sini ngedoain bapak dulu. Kita sejam Pak paling. Sejam kesal bapak puntennya cangkel. Pulang, paling nangis di rumah, berdoa di rumah. Setelah itu kita sendirian. Bermalam ya di tempat yang sangat sempit. Kalau kita punya rumah yang luas di dunia, maka semua itu akan kita tinggalkan. Rumah yang abadi untuk kita, yang rumah yang akan kita tempati ratusan tahun, ribuan tahun mungkin, adalah rumah ya berluas 1 kali 2 meter saja. Ya, itu pun di bawahnya digali lagi liang yang kecil bernama liang lahat. Itu pun ditutup lagi dengan papan, ditutup lagi dengan tanah. Sehingga tubuh kita terbujur kaku, ya. Sehingga tubuh kita kedinginan dan gelap, ya, gelap gulita karena ditutup dengan tanah, dan tidak ada yang menemani kita kecuali amal soleh yang telah kita kerjakan. Ya, keluarga kita sudah meninggalkan kita, harta kita sudah kita tinggalkan, sudah diperebutkan oleh ahli waris kita, sudah dibagikan. Istri kita mungkin kalau cantik ada yang ngelirik lagi, ada yang nunggu masa iddahnya. Ibu ini bapaknya meninggal tanggal 27 Maret. Oh, ini berarti 4 bulan 10 hari teh, bulan Agustus. Masa idah yang ditinggal mati 4 bulan 10 hari. Ditunggu masa idahnya. Ya. Apalagi kalau ibu-ibu yang meninggal. Laki-laki mah nggak ada masa idah, ibu. Hari ini ibu meninggal, besok bapak kawin lagi boleh. Bahkan sebelum ibu meninggal bapak kawin lagi juga. Jangan Pak kalau itu mah ya. Walau alam bisawab, itulah sebagian tentang takwa. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan ulumul hadis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 hadiah untuk 2 penanya, silakan 5 menit. Tapi kalau mau ini mangga. 2 mungkin ya, mangga. Quran itu kan suatu kebenaran. Ayat 45. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi seharusnya dengan sholat itu kan bisa menekan Gede dan bukan. Kalau tidak menyatakan orang sholat, ini tidak ada di mana sholat. Ya, jazakumullah. Ya, itu sholat yang ideal. Jadi sholat yang ideal semuanya bisa mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Fahsya wal munkar itu dosa yang sembunyi-sembunyi dan dosa yang terang-terangan. Itu bisa dicegah dengan sholat. Tapi sholat di situ pakai alif lam, inna sholata. Ya, sholatnya yang khusus, yang seperti apa dulu? Sholat yang Allah inginkan. Sholat yang di dalamnya penuh kesadaran. Sholat yang di dalamnya dipahami bacaannya apa. Dipahami makna dari setiap yang dia ucapkan, setiap gerakannya itu apa. Kalau seperti itu, sebetulnya insya Allah sholat itu bakal mencegah orang dari perbuatan yang buruk, dari perbuatan yang diharamkan. Ketika kita takbir, Allahu Akbar, kita sadar Allah Maha Besar, kita yang hina di hadapan Allah. Ketika berdiri di hadapan Allah, kita merasa sedang ta'abbud kepada Allah. Kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika baca doa iftitah, Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsir, atau wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Ya, hanifan inna sholati, sungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyai, hidup dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau orang mengucapkan itu dengan penuh kesadaran, manyalah asapiraku gitu, setelah itu langsung maksiat, kayaknya susah, kayaknya nggak mungkin gitu. Ibaratnya habis kita mohon ampun, habis kita tulus sama Allah, ikhlas gitu ya, doa, tiba-tiba langsung berkhianat, kayaknya susah gitu. Kalau kita sholatnya benar, ya makanya tidak heran Pak. Kita sering dengar kalau ulama mengatakan, kalau mau perbaiki hidup, yang pertama kali diperbaiki adalah sholatnya. Kalau sholatnya benar, maka ibadah yang lain benar. Itu yang dimaksud semuanya adalah kalau sholatnya baik Pak, bukan asal sholat gitu. Jadi kalau istilahnya, kalau sholatnya asal shosolatan begitu, itu gak menjamin semua amalnya terjaga gitu. Yang menjamin itu kalau sholatnya benar, kalau sholatnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh syariat, oleh sunnah Nabi SAW. Maka kuncinya adalah sholat yang baik.
itu yang bisa mencegah seorang dari perbuatan keji dan munkar. Kalau setelah sholat masih maksiat, apalagi kalau melakukan maksiat itu dengan ringan gitu ya, tidak ada penghalangnya, maka yang salah bukan Allah yang berfirman itu, tapi sholatnya yang bermasalah. Gitu. Ya, ibarat kita apa? Punya obat, kita dokter nih, kita dokter, ada pasien datang, kata pasien ini, saya sakit gigi, Pak, didiagnosa aku, Pak. Kita, oh sakit gigi, penyebabnya ini, dilihat ada bolongnya atau enggak, sehingga ada obat. Obatnya ini harus diminum sehari 3 kali, gitu. Dan harus sesudah makan. Gitu. Tiba-tiba dikasihin ke orang ini, ke pasien ini, pasiennya minggu depannya balik lagi ke kita, nyalahin kita. Ah dokter, obatnya nggak bener, saya nggak sembuh-sembuh. Pertanyaannya kita nggak langsung nyalahin obatnya kan, tapi kita tanya dulu ke pasiennya. Tikari bapak eutna sakumaha, sehari sekali, sesudah makan, sebelum makan. Oh dibalik, yang salah ternyata bukan obatnya, tapi cara dia minum obat. Berarti kalau kita setelah sholat masih maksiat, yang salah bukan ibadah sholatnya, bukan syariat sholatnya, tapi cara kita mengerjakan sholat. Gitu. Maka perbaiki cara kita mengerjakan sholat, maka akan baiklah seluruh amal kita. Akan baiklah seluruh waktu kita. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Enggak, yang terakhir Pak. Dalam surat Al-Imran bahwa manusia itu sebenarnya sama 185. Apa namanya? Satu margasi matupan. Setiap mati ini panggilan. Nah, kemudian sebelum orang meninggal itu selalu di dalam Al-Quran usul misalnya di surat Al-Munafiqun, Tobi laula akhor tani bila ajarin korib wa sodakum minas solihin. Usul dulu pertanyaan umur. Ya, 185 itu ayat seperti apa Pak? Ali Imran 185 itu yang mana? Oh, kullu nafsin dha'iqatul. Iya. Kenapa di Ali Imran kullu nafsin dha'iqatul maut, tapi di surat Al-Jumu'ah orang minta ditangguhkan dari ajalnya begitu. Itu hakikatnya, Pak. Hakikatnya setiap manusia itu bakal merasakan kematian. Ya, kemudian di surat Al-Jumu'ah ketika kematian itu datang, dia bakal meminta kepada Allah agar diakhirkan. Kalau baca tafsir itu sebetulnya itu orang-orang yang meninggalkan ibadah haji. Ya, diantaranya. Jadi orang meninggalkan ibadah harta gitu. Ya, karena di ayat itu dia mengatakan, kalaulah engkau tangguhkan ajalku, aku akan bersedekah gitu. Nah, bersedekah. Kenapa? Karena selama di dunia dia kikir gitu. Nah, di antara penyesalannya, penyesalan ahli neraka karena dia kikir dan dia meminta kepada Allah waktu untuk bersedekah. Itu sebabnya. Yang kedua sebabnya, kenapa orang minta kembali untuk bersedekah gitu, bukan untuk sholat? Karena sedekah itu pahalanya mengalir sampai ketika dia mati juga. Ya, jadi kalau saya dikasih kesempatan untuk hidup lagi, saya bakal bersedekah. Maksudnya bakal berwakaf nanti. Dengan wakaf itu pahalanya bakal mengalir meskipun saya sudah mati lagi. Cuman dikasih waktu sesaat gitu. Itu yang pelajarannya. Dan penyesalan di akhirat itu semuanya bakal merasakan, Pak. Bukan cuman orang yang kafir. Orang yang beriman pun bakal menyesal, Pak. Kalau orang kafir di akhirat menyesal karena, atau hari kiamat itu menyesal karena kekafirannya, orang beriman di akhirat menyesal karena kurang amalnya. Ya. Sebanyak apapun sholat kita, tahajud kita, pasti kita bakal menyesal nanti. Karena masih kurang, Pak. Ya, masih kurang amalan kita ini. Coba kalau saya lebih rajin lagi. Coba kalau saya lebih ini lagi. Ini posisi udah di surga, mungkin ada menyesal juga. Pasti kita lebih tinggi surganya. Makanya hari kiamat itu disebut Yaumul Hasroh, hari penyesalan.